Wilujeng Sumping di Tanah Pasundan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, penggemar Morning Call, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Sulistiati Solvina, Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra Dayakolot, Bandung. Bersama-sama pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan memberikan kami kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami sungguh-sungguh dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8, yang menyatakan, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya pernah mendengar sebuah doa yang sangat indah yang dibawakan oleh seorang rekan pendeta ketika kami menghadiri sebuah resepsi perkawinan di Bali. Saya merasa bahwa sepertinya saya belum pernah berdoa dengan rangkaian kata-kata yang indah itu. Dan ketika selesai berdoa saya merasa minder. Tetapi kemudian saya teringat oleh pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai 8 bahwa ketika kita berdoa dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, apa adanya, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan itulah yang ingin kita renungkan dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dikatakan dalam ayat 7, "Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Kata Yunani bertele-tele adalah batalogente atau batalogeo, yang artinya omong banyak, omong kosong, bicara tanpa isi, berceloteh seperti burung beo, ngalor ngidul, mengeluarkan kata-kata yang tanpa makna. Jadi biasanya ini seperti basa-basi yang bukan berasal dari lubuk hati kita, atau mengungkapkan isi hati kita dengan jujur atau dengan tulus. Sehingga kemudian Yesus menasihatkan kepada kita supaya kita tidak berdoa seperti itu. Kenapa Yesus menasihatkan supaya kita tidak berdoa seperti orang yang bertele-tele dan orang yang tidak mengenal Allah? Karena pada waktu itu orang Yahudi sering pamer doanya supaya dilihat oleh orang, dan menyangka kalau dengan panjangnya kata-kata, banyaknya kata-kata, maka doanya itu akan didengar. Dengan sengaja mereka memperpanjang doa, mengulang-ulang kata, dan kemudian memamerkan sikap berdoa itu supaya dilihat dan dipuji oleh orang. Dan oleh karena itu Yesus menasihatkan kepada kita, janganlah kita seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, lalu apa yang ingin kita renungkan dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama adalah Tuhan menginginkan kita
bahwa dialah yang menjadi pusat doa kita. Bukan kata-kata kita, bukan rangkaian kalimat yang tersusun rapi dan sistematis, tetapi dialah yang menjadi pusat doa kita, karena dialah Allah berkuasa. Oleh karena itu kita menaikkan permohonan dan syukur kita kepadanya. Yang kedua, mari siapkan hati kita sebelum berdoa, supaya kita bisa berdialog atau berkomunikasi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Allah. Bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan basa-basi, bukan dengan perkataan-perkataan yang kosong, tetapi dengan akal pikiran, dengan hati nurani yang murni, dengan akal budi, dengan penuh kerendahan hati kita menyampaikan doa kita kepada Allah. Sangat dibutuhkan kerendahan hati, kejujuran, dan ketulusan dalam kita berdoa. Yang ketiga adalah ingatlah bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia Maha Tahu. Dan oleh karena itu dia tahu isi hati kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Sehingga ketika kita berdoa, kita datang dalam keyakinan Tuhan sudah tahu keadaan kita. Tuhan sudah tahu keinginan kita. Oleh karena itu kita sampaikan doa dengan bersyukur. Kita sampaikan doa dan permohonan dengan menyampaikan dengan lugas apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, sebagai pusat doa kita. Kita percaya bahwa ketika kita datang kepadanya, berdialog, berkomunikasi di dalam doa dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, maka dia pasti mendengar dan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan menyiapkan, menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, kita diminta untuk berdoa kepada Bapa kita sebagai seorang anak yang sangat dekat, yang sangat mengenal Bapanya dan tahu Bapanya sangat menyayangi dia. Dengan demikian kita dapat menghampiri Tuhan di dalam doa dengan ungkapan syukur dalam segala permohonan kita dengan penuh kerendahan hati, ketulusan dan kejujuran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan kepadamu atas kehidupan, kekuatan, perlindungan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di tengah-tengah pandemi ini, kami selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Kami mengucap syukur pada saat ini karena telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berdoa dengan hati yang jujur, yang tulus, yang terbuka dengan penuh kerendahan hati. Sehingga Tuhan mendengar dan kemudian memberikan yang terbaik bagi kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami berdoa. Di tengah-tengah pandemi ini ada banyak orang yang mengalami kesedihan karena melihat orang-orang terkasih, keluarganya yang dicintai harus terpapar COVID atau sedang terbaring sakit
lemah di rumah atau isolasi mandiri atau karena penyakit yang lain. Tuhan, mari Engkau melawat mereka, bahkan bagi mereka yang sedang berduka cita karena kehilangan kekasih hati, Tuhan menguatkan mereka, menghiburkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang sedang terpapar, sedang isolasi mandiri, dan juga saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan memakai seluruh peralatan medis dan tenaga-tenaga medis untuk menyembuhkan dan mengobati saudara-saudara kami, dan dengan kuasa-Mu saudara-saudara kami ini dapat sembuh kembali. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan TNI Polri, Satgas COVID-19, para pemimpin kami yang terus berjuang untuk mengatasi pandemi ini dan memberikan pelayanan terbaik dan pengabdian terbaik dari diri mereka. Tuhan melindungi dan menjaga supaya mereka sekalian tetap bisa mengabdi, tetap bisa melayani orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa untuk usaha pemerintah yang telah menetapkan untuk melakukan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli yang akan datang buat Bali dan kemudian Jawa. Kiranya itu boleh berlangsung dengan baik dan kami juga sebagai masyarakat Indonesia boleh patuh untuk tetap melakukan protokol kesehatan sehingga usaha pemerintah ini boleh maksimal atau optimal. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami juga mendoakan usaha-usaha pemerintah yang lain untuk membantu saudara-saudara kami yang kesulitan ekonomi dengan bantuan sosial. Kiranya setiap orang yang bekerja di dalamnya dapat menyalurkan bantuan itu dengan jujur, dengan adil. Allah yang penuh kasih, kami juga ingin menyerahkan kehidupan ibu bapak, saudara-saudara pendengar Morning Call, supaya hidup mereka terus diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Dan kiranya kami sekalian dan keluarga-keluarga yang berada di rumah boleh melakukan kehendak Tuhan dan boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah kesulitan saudara-saudara kami di sekitar kami. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan persidangan sinode ke-21 di bulan Oktober secara daring dan luring. Tuhan berkati panitia, majelis sinode, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya, supaya boleh berjalan dengan baik dan dipersiapkan dengan baik, disempurnakan dan dilengkapi oleh Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakannya dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai bertemu kembali Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Hatur nuhun.